Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakkaca etam manggalam uttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kepada para samanera, ya terutama samanera Abhisaranu, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, topiknya adalah tentang meditasi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah meditasi yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, terutama sesuai dengan Tipitaka. Nah, mengapa? Karena saat ini seperti yang kita ketahui bahwa meditasi telah menjadi tren di masyarakat. Jadi di masyarakat sekarang ini tidak hanya di kalangan umat Buddha, tetapi juga di kalangan masyarakat lain yang non-Buddhis, juga mereka telah melaksanakan dan mempraktikkan berbagai macam jenis meditasi. Banyak sekali teknik, metode meditasi yang bisa kita temukan di masyarakat, termasuk di masyarakat Buddhis sendiri juga, dengan keberadaan banyak pembimbing, banyak guru meditasi, dan juga teknik metode meditasi. Juga banyak sekali metode meditasi yang berbeda-beda, yang terkadang membuat kebingungan, bingung untuk memilih meditasi mana yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, meditasi mana yang sesuai dengan Tipitaka khususnya. Nah, apalagi kalau kita mendengarkan penjelasan meditasi antara satu pembimbing dengan pembimbing lainnya juga terkadang berbeda-beda. Dan ada kalanya juga pada saat kita bermeditasi, kemudian kita mendapatkan pengalaman yang baik, mendapat pengembangan mental, pengembangan pikiran yang baik dari satu metode. Nah, seringkali kita juga merasa dan berpikir, beranggapan bahwa hanya metode ini saja yang benar, hanya teknik meditasi ini saja yang benar, sementara semua yang lain salah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Artinya bahwasanya Sang Buddha sendiri mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Ya, seringkali kita mendengar dalam sutta ada pernyataan aneka pariyayena dhammavutta bhagavata, bahwa Dhamma telah dibabarkan oleh Sang Buddha dengan berbagai macam cara, aneka pariyaya. Artinya dalam meditasi ini juga sebenarnya banyak metode, banyak teknik yang diberikan oleh Sang Buddha, tidak hanya satu teknik. Walaupun seandainya pada saat kita mempraktikkan satu teknik meditasi, batin kita berkembang, tetapi bukan berarti teknik metode meditasi lainnya belum atau bukan ajaran Sang Buddha. Ya, kita harus menyelidik. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, yang pertama, apakah meditasi atau metode teknik meditasi tertentu yang diajarkan oleh seorang guru atau seorang pembimbing atau yang kita praktekkan itu betul-betul meditasi Buddhis atau tidak, atau meditasi yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha atau tidak. Kita harus tahu yang pertama adalah tujuan meditasi Buddhis. Nah, sebelum kita mengetahui tujuan meditasi Buddhis, kita harus tahu istilah yang tepat dalam meditasi Buddhis. Nah, sekarang kita menggunakan istilah meditasi. Nah, meditasi itu sendiri sebenarnya ya istilah dalam bahasa Indonesia, yang mana istilah meditasi berangkat dari istilah dalam bahasa Inggris yang disebut meditation. Nah, meditation berasal dari kata media and station. Media and station artinya apa? Artinya bagaimana membuat atau menggunakan satu media, menggunakan satu instrumen agar batin kita
berhenti, agar batin kita terkonsentrasi, agar batin kita menjadi fokus. Nah, sehingga ketika berbicara meditasi, maka meditasi itu selalu identik dengan bagaimana supaya batin kita fokus, bagaimana supaya batin kita terkonsentrasi. Nah, padahal meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu tidak hanya sekedar batin fokus, tidak hanya sekedar supaya batin kita terkonsentrasi. Ada banyak hal lain yang juga mesti dipertimbangkan dalam meditasi Buddhis. Maka sebenarnya istilah yang tepat yang kita gunakan untuk mengacu meditasi dalam bahasa Pali disebut citta bawana. Dari kata cittasa bawana. Jadi artinya pengembangan batin. Nah, meditasi Buddhis menggunakan istilah citta bawana yang artinya pengembangan batin. Nah, sehingga dalam hal ini tujuan meditasi Buddhis itu adalah intinya adalah untuk mengembangkan batin. Di mana dalam pengembangan batin ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Ada dua hal. Yang pertama adalah dalam citta bawana, dalam meditasi Buddhis, seseorang mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, ini yang pertama. Jadi meditasi Buddhis adalah upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Melenyapkan kotoran batin yang bersumber dari 3 akar kejahatan. Yaitu apa? LDM, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ketidaktahuan, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, meditasi Buddhis ini adalah upaya untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bermanfaat. Nah, memang salah satu batin yang bermanfaat atau bentuk kondisi batin pikiran yang bermanfaat adalah konsentrasi. Tetapi konsentrasi ini bukan satu-satunya yang dikembangkan dalam meditasi. Sedangkan kalau kita menggunakan istilah meditasi yang berangkat dari kata meditation, itu hanya apa? Mengacu kepada konsentrasi pikiran. Nah, konsentrasi pikiran ini hanya salah satu faktor yang dikembangkan di dalam citta bawana, dalam pengembangan batin, dalam meditasi Buddhis. Ada faktor-faktor lainnya selain concentration, selain konsentrasi. Seperti apa? Kita mengembangkan ketenangan, mengembangkan keseimbangan batin, mengembangkan sakti perhatian mindfulness, mengembangkan kebijaksanaan, mengembangkan semangat, cinta kasih, kasih sayang, simpati. Nah, kualitas-kualitas batin yang bermanfaat ini yang utamanya membawa kepada pencerahan, membawa pada pelenyapan kotoran batin, itu yang dikembangkan dalam meditasi Buddhis. Jadi tidak hanya sekedar konsentrasi. Konsentrasi penting, tetapi itu bukan satu-satunya faktor yang dikembangkan dalam meditasi Buddhis. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu hal ini agar dalam meditasi kita ini kita tidak hanya berhubungan dengan konsentrasi. Itu hanya salah satu bagian. Nah, jadi tujuan meditasi adalah dua hal ini, melenyapkan kotoran batin dan mengembangkan kualitas-kualitas batin yang positif. Nah, sehingga meditasi Buddhis ini nantinya akan berbeda dari bentuk meditasi-meditasi lainnya. Nah, sekarang banyak sekali jenis meditasi yang berkembang, tidak hanya di kalangan Buddhis, tetapi juga di kalangan katakan masyarakat non-Buddhis. Mereka juga mempraktikkan meditasi dengan pengembangan yang berbeda-beda. Nah, kita harus mengetahui apakah tujuan meditasi mereka ini sama tidak dengan ajaran Buddha. Kalau tidak sama, kalau hanya terbatas dalam batas-batas tertentu, tidak sama dengan meditasi Buddhis yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, untuk pengembangan kualitas batin yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahannya, artinya bukan meditasi Buddhis. Maka sebenarnya meditasi
dianggap atau dikatakan ini meditasi Buddhis atau tidak, itu bukan masalah siapa yang mengajarkan atau metode apa. Metode bisa berbeda-beda. Sang Buddha mengajarkan berbagai macam metode meditasi yang berbeda-beda, aneka variaya. Dan tentu guru pembimbing atau guru meditasi juga bisa siapa saja dengan teknik metode yang berbeda. Tetapi kalau metodenya, tekniknya membawa kepada lenyapnya kotoran batin dan juga membawa kepada tumbuhnya, berkembangnya kualitas-kualitas batin yang bermanfaat, yang mengarah mendukung pada pencerahan, mendukung pada pelenyapan kotoran batin, artinya itu adalah meditasi Buddhis. Meditasi yang tidak menyimpang dari ajaran Sang Buddha. Nah, sehingga meditasi Buddhis akan berbeda dari jenis meditasi lainnya. Ya, yang pertama, tujuan meditasi Buddhis pada akhirnya bahkan bukan untuk pencapaian jhana. Walaupun jhana itu penting, walaupun jhana itu dianjurkan dalam pelatihan meditasi yang diajarkan Sang Buddha, itu juga bukan tujuan utama. Nah, kalau memang jhana itu adalah tujuan utama, bahkan sebelum Sang Buddha mencapai kebuddhaan, sudah mencapai tingkatan-tingkatan jhana yang tinggi. Jadi belajar dari Uddaka Ramabutta, belajar dari Alara Kalama, mencapai tingkatan jhana tertinggi. Tapi melihat bahwa pencapaian jhana itu bukan final, bukan pencerahan yang sesungguhnya, bukan pembebasan. Bahkan Bodhisattva yang pada waktu itu Sang Buddha masih sebagai Bodhisattva meninggalkan 2 guru meditasi ini dan mencari sendiri. Nah, jhana bukan final, walaupun jhana ini nanti memang harus dikembangkan, memang harus ditumbuhkan, harus dicapai, tetapi bukan final. Pada akhirnya jhana pun juga harus dilihat sebagai apa? Sebagai bagian dari dukkha. Maka dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, pencapaian jhana juga harus dilihat sebagai apa? Aniccato, dukkhato, sunyato, anattato, abadato, salato, parato, dan sebagainya. Jadi jhana harus dilihat sebagai bagian dari dukkha penderitaan, bagian dari ketidakkekalan, bagian dari kekosongan, sebagai sesuatu yang bukan diri, bahkan sebagai penyakit, sebagai duri, dan jhana sebagai bukan milik. Nah, itu semua apa? Menunjukkan bahwa walaupun jhana itu penting, karena itu membantu, tetapi itu pun juga bukan tujuan. Nah, sehingga kita tidak usah khawatir, Anda tidak usah khawatir kalau misalnya sedang ketika bermeditasi kok tidak mengalami pengalaman-pengalaman misalnya sambil melihat nimitta, mencapai jhana dan sebagainya. Tidak usah khawatir. Yang menjadi ukuran dalam kita bermeditasi nantinya adalah apakah meditasi yang kita praktekkan ini membawa kepada sedikit demi sedikit terkikisnya kotoran batin atau tidak. Kalau dalam kita mempraktekkan meditasi, proses kita bermeditasi, ternyata kotoran batin kita sedikit demi sedikit berkurang. Yang tadinya suka marah, kemudian sekarang dengan latihan meditasi, batin kita lebih mampu menerima, tidak suka marah. Ketika kebencian muncul, kita mampu menyadari dengan baik, sehingga kemarahan tidak berkembang. Nah, artinya ada perubahan ke arah yang baik, artinya kotoran batin sedikit demi sedikit terkikis. Itu sudah baik sekali. Walaupun seandainya tidak mengalami nimitta, tidak mengalami jhana, tetapi kalau kotoran batin sedikit demi sedikit terkikis, nah itu sudah artinya mempraktikkan meditasi yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Maka jhana ini bukan menjadi tujuan, walaupun jhana penting untuk dikembangkan, untuk ditumbuhkan, tetapi bukan tujuan utama. Bahkan kalau kemudian menjadi tujuan utama dan menganggap itu yang tertinggi, itu yang terbaik, nah itu menjadi sebuah pandangan salah. Nah, kalau kita melihat dari Brahmajala Sutta, yang khotbah pertama dari 3 Nikaya, ada 62 pandangan salah. Nah, beberapa pandangan salah itu muncul dari apa? Muncul dari pengalaman tingkat konsentrasi tinggi termasuk jhana. Bahkan muncul dari arupa jhana, pengalaman dari arupa jhana yang dianggapnya sebagai pencapaian tertinggi. Itu juga pandangan salah. Maka jhana pun juga bukan tujuan utama. Nah, yang kedua, meditasi Buddhis ini itu bukan bertujuan untuk supaya kita mendapatkan kesaktian. Ya,
Jadi bukan bertujuan supaya nanti kalau saya meditasi bisa menghilang, saya meditasi kemudian bisa melihat pikiran orang lain, bisa melihat orang lain dari jarak jauh, bisa melihat hantu, bisa melihat dewa dan sebagainya. Bukan. Itu bukan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis itu sekali lagi adalah untuk melenyapkan kotoran batin, bukan untuk mendapatkan kesaktian. Walaupun orang yang bermeditasi, mereka yang mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi seperti Sang Buddha, para siswa Sang Buddha, ya mereka dengan pencapaian konsentrasi tinggi, ya mereka menjadi sakti. Ya sakti dalam artian, ya sekarang kita melihatnya sebagai sakti, bisa terbang, bisa menghilang, bisa membaca pikiran orang lain. Tetapi itu bukan tujuan dari bermeditasi. Malahan di dalam Visuddhimagga, ya Acarya Buddhaghosa, ya tentunya itu berasal dari para tera, para sepuh pada zaman dulu. Malahan salah satu belenggu dari meditasi, salah satu dari 10 pali Buddha atau 10 halangan dalam meditasi adalah ketika seseorang bermeditasi dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa kesaktian itu bukan tujuan. Maka kalau Anda meditasi tidak menjadi sakti, tidak masalah. Itu Anda bukan tujuan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah bermeditasi ini itu berbeda dengan meditasi-meditasi yang sifatnya ritual. Nah sekarang ini kan banyak sekali jenis meditasi. Ya kalau kita tinggal di Jawa misalnya, di tradisi-tradisi Jawa, nah seringkali kita mendapatkan ada jenis meditasi yang harus menggunakan ritual tertentu. Misalnya kalau meditasi harus malam-malam, di tengah malam jam 12 malam meditasinya harus di pancuran, meditasinya harus di tempuran. Tempuran itu adalah 2 sungai atau 3 sungai yang bertemu. Nah, harus di sana. Meditasi harus dengan mandi kembang terlebih dahulu. Dengan berbagai macam ritual. Nah, itu juga bukan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis tidak demikian. Meditasi Buddhis nanti pada akhirnya adalah tidak membutuhkan kondisi waktu tertentu. Dalam apapun kondisi, situasi, dimanapun berada, itu bisa kita mempraktikkan meditasi. Tidak harus kalau tengah malam baru bisa meditasi. Kalau misalnya di tempat yang angker itu baru kita bisa meditasi. Tidak demikian. Itu bukan meditasi Buddhis. Nah, kemudian juga meditasi Buddhis juga bukan untuk kesehatan fisik. Nah, walaupun dengan kita bermeditasi memang sangat mempengaruhi kesehatan fisik, karena kita tidak bisa memungkiri antara batin dan jasmani ini saling berpengaruh, saling ya interdependence, artinya saling bergantung, mempengaruhi. Jadi kalau batin kita menjadi bersih, menjadi sehat, nah fisik kita juga menjadi lebih sehat. Tetapi itu bukan ukuran. Kenapa? Karena fisik kita pun juga mendapatkan penyakit bukan dari batin saja. Hanya ketika kita meditasi, batin kita semakin sehat, semakin bersih. Apalagi mereka yang mencapai arahat, kotoran batin sudah lenyap, sudah tidak ada sama sekali. Tentu penyakit fisik yang muncul dari pikiran sudah tidak ada. Tetapi ingat, penyakit fisik itu muncul bukan hanya dari pikiran, tetapi juga bisa dari hal lain, dari makanan, dari perubahan iklim, dari perubahan temperatur jasmani, dari buah karma yang lampau, itu semua bisa menimbulkan penyakit. Sehingga dengan meditasi ya sebenarnya tidak semua penyakit fisik lenyap dengan meditasi. Kalau semua penyakit fisik lenyap dengan meditasi, wah Sang Buddha sudah tidak sakit fisik lagi. Ternyata Sang Buddha sebagai seorang arahanta, manusia agung, manusia luar biasa, yang kotoran batinnya sudah hancur, sudah lenyap, pun masih mengalami sakit. Kenapa? Karena sakit tidak hanya muncul dari pikiran. Dan meditasi tujuannya utama, jadi tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan kesehatan fisik. Walaupun tentu silahkan orang bermeditasi supaya fisik menjadi sehat, tetapi tujuan utama dalam meditasi itu bukan supaya mendapatkan kesehatan fisik. Nah, itu menjadi berbeda. Nah, oleh karena itu, sekali lagi,
Meditasi Buddhis bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Itu yang menjadi ukuran. Jadi ukuran kita itu adalah melihat ke dalam batin kita. Apakah metode teknik yang saya praktikkan ini membawa kepada sedikit demi sedikit kotoran batin terkikis atau tidak? Membawa kepada perubahan mental yang lebih baik atau tidak? Kalau ternyata membawa kepada perubahan mental, pikiran, batin yang lebih baik, artinya meditasi ini bersesuaian dengan ajaran Sang Buddha. Apalagi kalau meditasi tersebut ternyata nantinya membawa kepada pencerahan, itu jelas, itu adalah meditasi Buddhis. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, karena meditasi Buddhis ini adalah untuk pelenyapan kotoran batin, maka meditasi Buddhis ini harus dipraktekkan setiap saat, setiap waktu. Mengapa? Karena kotoran batin kita itu muncul kapan saja. Kotoran batin kita itu muncul tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi. Pada saat kita duduk bersila, mata terpejam, baru kotoran batin muncul. Tidak. Kotoran batin muncul di dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Apakah pada saat berjalan, duduk, berdiri, berbaring, pada saat kita menggunakan indera-indera kita, melihat, mendengar, mencium, merasakan, kotoran batin bisa muncul. Nah, karena kotoran batin ini bisa muncul setiap saat, setiap waktu, maka meditasi Buddhis sebenarnya tidak hanya mengacu kepada satu postur, satu posisi saja. Meditasi Buddhis ini mengacu meliputi semua aktivitas yang kita lakukan. Maka seringkali ketika berbicara meditasi, maka ada istilah one day mindfulness. Satu hari menggunakan perhatian. Padahal kalau dalam agama Buddha tidak one day mindfulness. Kalau bisa all the time mindfulness, kecuali pada saat tidur. Karena kalau tidur tidak punya mindfulness, tidak mungkin ada mindfulness, tidak mungkin ada sati. Tetapi paling tidak ada all the time mindfulness dalam artian tidak hanya satu hari mindfulness. Tetapi setiap waktu menggunakan mindful. Hidup dengan mindful, hidup dengan perhatian. Karena kotoran batin bisa muncul setiap saat, setiap waktu, maka meditasi Buddhis tidak hanya mengacu pada satu duduk atau satu postur meditasi, tetapi dalam aktivitas apapun, dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, di sana kita bisa bermeditasi. Intinya adalah kita melihat pikiran kita. Pada saat kita melihat, bisa tidak kita meditasi? Sebenarnya bisa. Pada saat kita melihat, kita bisa bermeditasi. Intinya pada saat kita melihat objek, kita melihat pikiran kita. Nah, kebiasaan kita adalah bahwa batin kita itu mempunyai habit, mempunyai kebiasaan untuk senantiasa diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika melihat objek yang menyenangkan, wah, kesukaan muncul, keserakahan muncul, keinginan untuk melekati muncul. Dan dampaknya, ketika melihat objek yang tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan keinginan pikiran kita, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, kemarahan muncul. Demikian pula pada saat kita mendengar, pada saat kita mencium, pada saat kita merasakan melalui lidah, kita itu selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Nah, sebenarnya pada saat itu terjadi, di situ kita bisa mengembangkan batin kita. Pada saat kita melihat objek, lihatlah batin kita. Lihatlah gejolak batin kita. Lihatlah fluktuasi dari batin kita, pikiran kita. Ketika melihat objek, muncul keserakahan, muncul kesenangan, menimbulkan kesenangan, lihatlah gejolak batin ini. Dan ketika pada saat itu kita mengupayakan batin kita untuk terbebas dari keserakahan, menjadi tenang, menjadi diam,
keserakahan tidak berkembang, itulah meditasi. Demikian pula pada saat kita melihat objek yang tidak menyenangkan muncul, perasaan tidak menyenangkan, kebencian muncul, kemarahan muncul, dan kalau pada saat itu kita melihat gejolak batin kita, dan kita berusaha untuk melenyapkan kebencian yang muncul, ketidaksukaan yang muncul, kemarahan yang muncul, itulah meditasi. Itulah citta bawana. Maka citta bawana di sini bisa dipraktekkan apakah pada saat kita melihat, mendengar, mencium, merasakan, pada saat kita berpikir, itu semua bagian dari meditasi. Tetapi kalau kita tidak menggunakan perhatian kita, tidak memperhatikan gejolak batin kita, ya memang pada saat kita menggunakan indera-indera kita tidak bermeditasi. Makanya ada satu sutta yang mengatakan, pada saat perasaan menyenangkan muncul, biasanya pada saat itu muncul keserakahan atau muncul yang disebut sebagai raganusaya. Kecenderungan yang begitu laten, yang begitu halus berkaitan dengan raga, berkaitan dengan keserakahan. Pada saat kesenangan, perasaan menyenangkan muncul. Tetapi, Sang Buddha juga mengatakan, pada saat muncul perasaan yang menyenangkan, di situ ada kesempatan bagi orang tersebut untuk melenyapkan keserakahan. Kok bisa? Kenapa? Karena pada saat keserakahan muncul yang ditimbulkan oleh perasaan yang menyenangkan, seseorang mempunyai kesempatan untuk mempelajari, untuk menyelidik keserakahan tersebut, dan mempunyai kesempatan untuk melenyapkan keserakahan tersebut. Tetapi harus memiliki perhatian untuk bisa mendeteksi keserakahan yang muncul dan melenyapkan keserakahan yang sedang muncul. Maka pada saat perasaan menyenangkan muncul, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah keserakahan muncul dan bertambah bagi yang tidak bermeditasi, tetapi kemungkinan yang kedua, mereka yang bermeditasi, mereka yang menggunakan citta bawana, mereka yang tahu apa itu citta bawana, apa itu pengembangan batin, pada saat perasaan muncul, perasaan menyenangkan muncul, di situ seseorang mempunyai kesempatan untuk melenyapkan keserakahan. Itulah citta bawana. Nah, demikian pula ketika berbicara tentang perasaan yang tidak menyenangkan, ada dua kemungkinan. Ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, muncul kemarahan, muncul perasaan yang tidak menyenangkan, muncul kemarahan. Kemungkinan yang pertama adalah kemarahan bertambah, kemarahan berkembang, kemarahan disimpan. Kan seringkali ada orang yang menyimpan kemarahan sampai tidak hanya 1 minggu, tidak hanya sebulan, bertahun-tahun, tidak bisa melepaskan kemarahan. Hanya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan hatinya, keinginannya, kemudian marah. Dan kemarahan itu berkembang sampai bertahun-tahun tidak lenyap. Tetapi kemungkinan kedua bagi mereka yang tahu, kemungkinan yang kedua adalah pada saat itu seseorang mempunyai kesempatan untuk melenyapkan kemarahan, untuk melenyapkan kebencian. Nah, kesempatan tersebut dimiliki oleh mereka yang tahu prinsip meditasi, prinsip citta bawana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yaitu prinsipnya adalah bahwa pengembangan batin adalah upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang tengah muncul saat ini dan sekarang dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, termasuk aktivitas indera. Dan di saat yang sama adalah upaya untuk mengembangkan pikiran atau kualitas-kualitas batin yang positif, yang bermanfaat, yang membawa kepada pencerahan. Nah, oleh karena itu, hal yang harus diingat dalam meditasi Buddhis adalah bahwa meditasi Buddhis hendaknya meliputi semua aktivitas yang kita lakukan. Karena kotoran batin muncul setiap saat, setiap waktu, tidak hanya pada saat kita duduk meditasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam meditasi Buddhis, ya secara garis besar, walaupun all the time is meditation, jadi semua waktu adalah meditasi, in any situation, condition is meditation, dalam situasi apapun, kondisi apapun adalah meditasi, tetapi secara garis besar, meditasi itu meliputi 4 postur.
yaitu duduk, berjalan, berdiri, dan berbaring. Nah, kalau saya melihat, ya lebih pada 3 postur, atau tiga hal, yaitu apa? Duduk, berjalan, dan meditasi di semua aktivitas lainnya. Jadi selain berjalan dan duduk, apapun aktivitas lainnya, itu yang nomor 3. Nah, walaupun ini juga harus diperhatikan, walaupun meditasi Buddhis itu meliputi semua aktivitas, bisa berjalan, bisa duduk, bisa apapun aktivitas yang kita lakukan itu adalah bagian dari meditasi. Tetapi dalam hal ini juga, dalam meditasi kita juga harus menggunakan middle way, harus menggunakan prinsip jalan tengah. Artinya apa? Artinya pada saat kita meditasi juga jangan misalnya kalau kita meditasi sepanjang hari atau berhari-hari atau berminggu-minggu, 1 bulan, 1 tahun penuh hanya meditasi duduk saja, tidak. Selain ada meditasi duduk, harus diimbangi dengan meditasi jalan. Seimbang. Atau misalnya meditasi itu hanya jalan saja karena guru saya mengatakan, pembimbing saya mengatakan kalau meditasi kan apapun bisa dilakukan, berjalan tidak apa-apa, tidak perlu harus duduk. Nah, kemudian meditasinya jalan saja, sepanjang hari hanya jalan saja, sepanjang minggu hanya jalan saja. Wah, itu juga tidak sesuai. Artinya apa? Artinya meditasi itu harus seimbang. Pada saat meditasi, selain meditasi duduk, harus diimbangi dengan meditasi jalan. Selain meditasi jalan, harus diimbangi dengan meditasi duduk, harus seimbang. Nah, maka pada zaman Sang Buddha ada satu cerita. Ada seorang Bante bernama Bante Sona. Nah, Bante ini masih muda. Nah, dia itu, ya biasanya kalau Bante masih muda itu ideal sekali, kepingin cepat mencapai kesucian. Nah, Bante ini juga sama, ingin cepat-cepat mencapai kesucian, ingin cepat-cepat terbebas dari dukkha. Lantas apa yang dia lakukan? Yang beliau lakukan dalam hal ini adalah siang dan malam hanya meditasi jalan saja. Jadi hanya meditasi jalan, tidak melakukan meditasi lainnya, tidak duduk, penting meditasi jalan. Nah, sebagai dampaknya, kaki beliau itu menjadi terluka, berdarah-darah. Bahkan sepanjang jalan beliau berjalan itu penuh dengan darah. Nah, sampai Bante Sona ini juga berpikir, dengan usaha yang begitu keras, dengan semangat yang begitu keras, tetapi kok tidak bisa mencapai kesucian. Lantas dia berpikir, mungkin meditasi itu bukan saya. Mungkin menjadi seorang biku itu bukan saya. Wah, lebih baik udah saya tak lepas jubah saja. Toh kalau saya lepas jubah, saya bisa masih melakukan banyak kebajikan, masih bisa melakukan banyak punya. Jadi dia ingin lepas jubah. Gara-gara ketika meditasi dengan usaha yang keras sampai kakinya berdarah-darah, beliau tidak mencapai kesucian. Nah, dia mau lepas jubah. Tetapi kemudian Sang Buddha mengetahui rencana dia untuk lepas jubah. Maka dipanggillah Bante Sona, dipanggil Sang Buddha, diberi wejangan, diberi nasihat dengan menggunakan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan seperti senar kecapi. Kalau senar kecapi dipasang terlalu kencang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah senar kecapi tersebut putus. Karena putus, maka tidak bisa menciptakan suara, tidak bisa dimainkan. Nah, kemudian kalau senar kecapi itu dipasang terlalu kendor, apa yang terjadi? Sama saja. Senar kecapi tersebut juga tidak memberikan suara. Maka senar kecapi tersebut agar bisa memberikan suara yang baik, bisa dimainkan dengan baik, memberikan suara yang indah, harus dipasang tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Harus dipasang secara proporsional. Nah, apa yang dilakukan oleh Bante Sona ini terlalu keras. Jadi sudah seperti Atthakila Matan Yoga, self mortification, atau seperti penyiksaan diri, sudah terlalu keras. Seperti senar kecapi yang dipasang terlalu keras sampai putus, tidak memberikan suara. Nah, mendapatkan wejangan demikian, Bante Sona tahu, ternyata yang saya lakukan terlalu keras, tidak baik.
Maka kemudian belum mempraktekkan meditasi, tidak hanya meditasi jalan saja, diimbangi dengan meditasi duduk. Seimbang. Kalau terlalu banyak berjalan, kemudian tidak ada meditasi duduk, yaitu tidak baik. Ya, akan kecapean. Tapi kalau hanya meditasi duduk saja, tidak ada meditasi jalan juga tidak sesuai. Ya, artinya apa? Kesehatan fisik kita juga terganggu karena darah kita tidak bisa mengalir dengan baik. Kalau hanya duduk saja, bayangkan 1 minggu hanya duduk saja. Kecuali mereka yang telah mencapai jana, mencapai nirodha samapati bisa bertahan 1 minggu. Tapi kalau tidak, wah itu tidak baik. Maka meditasi ini pun harus seimbang, harus proporsional. Selain ada meditasi duduk, ada meditasi jalan. Ada meditasi jalan, ada diimbangi dengan meditasi duduk, dengan seimbang. Nah, sehingga dengan meditasi yang seimbang, maka batin, perkembangan dari batin juga akan lebih semakin berkembang. Nah, itulah jadi dalam meditasi, walaupun kita bisa melakukan apapun, jenis meditasinya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam postur tubuh apapun, tetapi tetap dilakukan dengan menggunakan prinsip middle way, dengan menggunakan prinsip jalan tengah. Nah, itu yang harus juga kita lakukan, harus kita pertimbangkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah karena meditasi Buddhis ini harus dilakukan setiap saat, setiap waktu dalam apapun aktivitas, mempertimbangkan bahwasanya kotoran batin juga bisa muncul dalam situasi dan kondisi apapun, maka dalam meditasi ini kita membutuhkan satu alat yang bisa mendeteksi, alat yang bisa selalu menengarai kemunculan dari kotoran batin tersebut. Apa yang satu alat ini? Alat ini tidak lain adalah sati, perhatian. Kita membutuhkan perhatian. Kita membutuhkan sati. Sati di dalam setiap aktivitas, setiap kondisi, apapun yang kita lakukan. Tanpa adanya sati, maka sulit bagi kita untuk bisa mendeteksi kotoran batin yang muncul. Maka ada satu pertanyaan dari seorang Brahmana muda bernama Ajita. Dalam Parayanawaga Suttanipata ada satu syair yang judulnya Ajita Manawabuca. Pertanyaan pemuda bernama Ajita bertanya kepada Sang Buddha. Pertanyaannya adalah, banyak sekali arus yang muncul dari berbagai arah. Bagaimana seseorang bisa menghambat arus tersebut, dan bagaimana seseorang bisa memutus arus tersebut? Nah, Sang Buddha menjawab, seseorang bisa menghambat berbagai macam arus yang datang dengan sati, dengan perhatian, dan memutusnya, memotongnya dengan kebijaksanaan atau dengan panya. Nah, apa yang dimaksud dengan arus? Arus di sini adalah arus dari pengalaman indera kita. 6 indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan indera pikiran. 6 indera kita itu seperti arus sungai, tidak pernah berhenti. Jadi selalu memberikan berbagai macam pengalaman yang tidak pernah berhenti dari mata, dari telinga, dari hidung, lidah, dan dari jasmani, termasuk dari pikiran. Yang menjadi masalah adalah di saat ada pengalaman indera ini, ketika arus indera ini yang terdiri dari 6 ini berproses, biasanya disertai dengan kotoran batin. Seperti yang tadi saya sampaikan, melihat objek yang menyenangkan, muncul keserakahan. Mendengar suara yang tidak menyenangkan, muncul kebencian. Merasakan makanan yang enak, kemelekatan muncul. Ketika merasakan makanan yang tidak sesuai dengan selera, kebencian muncul. Berbagai macam arus indera yang datang silih berganti seperti seakan-akan tidak pernah putus. Biasanya berdatangan bersamaan dengan kotoran batin. Nah, pertanyaan dari Ajita adalah bagaimana menghambat arus ini agar ketika kotoran batin ini muncul,
seseorang bisa mendeteksi, bisa terhambat, bisa terdeteksi, bisa kelihatan. Nah, Sang Buddha mengatakan dengan sati, dengan perhatian, seseorang bisa menghambat arus-arus indera. Artinya ketika sati muncul, ketika sati digunakan, dimunculkan, maka ketika arus indera ini, ketika indera ini kontak, bersentuhan dengan objeknya dan kotoran batin muncul pada saat itu, maka kemunculan kotoran batin juga akan terdeteksi. Ketika kita melihat objek, ada perhatian di situ, ada sati di situ, begitu muncul keserakahan, kita tahu, wah keserakahan muncul. Begitu muncul kebencian, kita tahu, wah kebencian muncul. Nah, ketika kita tahu kemunculan dari kotoran batin, kebijaksanaan yang sudah kita akumulasi, yang sudah kita pelajari, melalui membaca, melalui membahas dhamma, melalui meditasi itu sendiri, memainkan fungsinya, memainkan perannya, memotong kotoran batin yang muncul pada waktu itu. Maka pertama harus memiliki sati, perhatian. Perhatian harus dimunculkan setiap saat, setiap waktu dalam kita bermeditasi, dalam kita upaya mengembangkan batin. Tanpa ada perhatian, maka tidak mungkin kita bisa mampu mendeteksi kotoran batin. Maka pada saat kita duduk bermeditasi pun, nah sekarang kita sering mengatakan bahwa sati itu kan identik dengan vipassana. Kalau dalam samatha itu tidak butuh sati, tidak diperlukan sati. Itu tidak benar. Sati, perhatian itu dibutuhkan apakah pada saat seseorang mempraktikkan samatha atau mengembangkan kebijaksanaan vipassana. Keduanya pada saat mempraktikkan meditasi dengan jenis yang berbeda, sati, perhatian itu digunakan, itu dibutuhkan. Tidak bisa tidak dibutuhkan, harus dimunculkan, harus digunakan. Nah, pada saat kita duduk meditasi pun yang pertama yang harus kita miliki adalah sati. Maka di dalam Visuddhimagga ada satu perumpamaan, yaitu perumpamaan kalau seseorang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar yang diambil dari hutan. Jadi kalau pada zaman dulu ya mereka mengambil sapi itu dari hutan, ya, diambil dari induknya juga dari hutan, induk yang liar. Apa yang mesti dia lakukan? Yang harus dilakukan adalah memisahkan anak sapi tersebut dari induknya. Artinya memisahkan anak sapi tersebut dari induknya, kemudian harus diikat dengan tali dan diikatkan dengan tiang yang kokoh yang ditancapkan ke tanah. Nah, ketika anak sapi yang liar tersebut dipisah dari induknya dan diikat dari tali, apa yang terjadi? Wah, dia meronta ingin lepas dari tali tersebut, ingin lepas dari pancang tiang tersebut, ingin mencari induknya. Kan terbiasa minum air susu dari induknya, dia tidak betah di situ. Tetapi seberapapun dia meronta, seberapapun dia lari, dia tidak bisa lari jauh. Dia akan ketarik kembali. Lari lagi meronta, dia ketarik kembali. Lari lagi, ketarik kembali karena akhirnya diikat. Nah, lama-kelamaan anak sapi tersebut menjadi lelah, menjadi capek, menjadi lelah, sehingga apa? Sehingga dia akan menjadi jinak, duduk, diam di bawah tiang atau bersama dengan tiang tersebut. Nah, perumpamaan demikian adalah perumpamaan ketika kita bermeditasi. Sapi liar itu adalah perumpamaan dari pikiran kita. Pikiran kita itu liar sekali. Nah, induk sapi dan juga air susu dari induk itu adalah perumpamaan dari kebiasaan pikiran kita yang suka apa? Suka mencari kesenangan, suka menikmati kesenangan indera, suka diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Nah, itu yang menjadi apa? Menjadi pikiran kita itu liar. Anak sapi itu seperti pikiran kita yang suka mencari kesenangan indera, suka mencari air susu dari induknya. Maka
agar batin kita menjadi tidak terbawa oleh suka dan tidak suka, tidak terbawa oleh pengembaraan pikiran, maka dibutuhkan dua hal. Dibutuhkan tali dan juga tiang. Nah, tali di sini adalah tali perhatian, tali sati. Sedangkan tiang di sini adalah tiang objek meditasi. Artinya, pada saat kita meditasi, kita membutuhkan sati dan membutuhkan objek meditasi. Nah, pada saat kita meditasi duduk misalnya, nah, tiang dari kita, tiang dari pikiran yang untuk mengikat pikiran kita adalah objek meditasi, contohnya adalah objek keluar masuknya nafas. Sedangkan tali adalah perhatian. Nah, pada saat kita meditasi duduk menggunakan objek keluar masuknya nafas sebagai tiang objek, apa yang terjadi? Apakah kemudian dengan serta-merta pikiran kita menjadi jinak? Dengan serta-merta pikiran kita menjadi duduk, berdiam, bersama dengan nafas? Tentu tidak. Seperti seekor anak sapi liar tadi yang tidak bisa duduk diam, masih meronta mencari induknya, sama, pikiran juga kita sama. Pada saat duduk bermeditasi, walaupun kita punya objek, punya perhatian, tetap pikiran kita itu lari. Terbiasa dengan kesenangan-kesenangan indera akan lari kepada kesenangan indera. Terbiasa dengan main Facebook, ketika kita duduk meditasi, pikiran kita lari ke main Facebook. Kapan saya bisa buka Facebook? Terbiasa dengan calling, dengan WA, ya pikiran kita akan ke sana. Nah, tetapi kalau kita mempunyai perhatian, mempunyai tali perhatian, begitu pikiran kita lari, kita tahu, wah pikiran sudah lari. Apa yang kita lakukan? Tali perhatian mempunyai tugas untuk menarik kepada objek meditasi, menarik pikiran kepada keluar masuknya nafas. Baru 1 detik sudah lari lagi, tidak apa, tarik lagi dengan sati. Kemudian sedetik kemudian lari lagi, tidak masalah, tarik lagi kepada nafas. Terus begitu, setiap kali pikiran lari, karena memang terbiasa mengembara, liar seperti anak sapi yang liar, tarik kembali kepada nafas. Terus begitu sampai lama-kelamaan batin kita, sapi kita menjadi terjinakkan, menjadi lelah sendiri, menjadi apa? Menjadi familiar, menjadi akrab dengan objek keluar masuknya nafas. Nah, itulah yang kita lakukan. Dalam kita bermeditasi duduk pun kita membutuhkan sati perhatian agar ketika pikiran kita mengembara sebagai bagian dari arus indera kita yang selalu mencari kesenangan, selalu mencari apa yang diinginkan, nah sati kita mempunyai peran untuk mendeteksi, oh pikiran saya mengembara, oh kotoran batin muncul, keserakahan muncul, kebencian muncul. Ketika muncul demikian, ketika terdeteksi oleh sati, maka barulah kemudian kebijaksanaan memainkan fungsinya untuk memotong kotoran batin yang sedang muncul. Begitu pikiran mengembara, tarik kembali kepada nafas. Mengembara lagi, tarik kembali kepada nafas. Ketika pikiran terbawa kebencian, kembali tarik kepada nafas. Ketika terbawa keserakahan, kembali kepada nafas. Sehingga pikiran menjadi lebih akrab, lebih familiar, menjadi jinak, terdudukkan dengan objek keluar masuknya nafas. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam kita bermeditasi, kita harus mempunyai yaitu objek meditasi dan juga sati perhatian sebagai talinya agar batin kita senantiasa terbawa kepada objeknya. Paling tidak dengan sati, dengan perhatian, batin kita akan terbawa kepada kekinian, kepada saat ini dan sekarang. Sehingga ketika Sang Buddha mengatakan, dalam berbagai khotbahnya beliau mengatakan bahwa meditasi itu adalah membawa batin pada saat ini dan sekarang. Atita nanva gameya nak pati kangke anagata. Yada titang pahinanta.
apa tanca anagatang. Yang lampau, kita jangan kembali pada masa lampau, antagamea. Dan juga jangan terlalu berharap merindukan apa yang datang, apa yang belum tiba. Mengapa? Yang lampau telah kita tinggalkan, yang akan datang belum tiba. Tetapi anjuran Sang Buddha dalam proses meditasi ini adalah yo pacu panesu damesu tata tata vipassati. Anjurannya adalah seseorang dan yang melihat tepat di sana, right there. Tatanya tepat di sana, di mana? Di fenomena yang saat ini sedang muncul. Jadi meditasi adalah upaya untuk membawa batin kita untuk melihat apa yang saat ini sedang muncul. Apapun itu, apakah yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, apakah batin yang bebas dari kotoran atau batin yang sedang dikuasai oleh kotoran batin. Meditasi adalah upaya untuk melihat saat ini dan sekarang, bukan yang akan datang atau yang belum atau yang lampau, tapi saat ini dan sekarang. Dan untuk bisa melihat saat ini dan sekarang yang sedang muncul berkaitan dengan batin dan jasmani, kita membutuhkan sati perhatian. Sehingga perhatian di sini harus kita munculkan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk pengantar meditasi pada malam hari ini, hal-hal yang berkaitan dengan meditasi yang tentunya ini semua saya sampaikan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan Tipitaka, dan juga sesuai dengan kitab-kitab komentar sebagai kitab yang memang disusun oleh para sesepuh, oleh para tera setelah Sang Buddha parinibbana, yang itu juga baik untuk dijadikan sebagai acuan bagi kita semua dalam mempelajari, mengamalkan dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha, termasuk di dalamnya adalah bermeditasi. Semoga pengantar ini memberikan wawasan yang baru, memberikan pengetahuan yang baru, membawa kepada manfaat dalam meditasi. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Sabi sata bawan puspitata, semoga semua makhluk berbahagia.